Oke, kita akan main Soal Gerakan melengsarkan Gibran yang lagi rame ini. betul. Betul. Jadi kami akan ngobrolin soal operasi para purnawirawan untuk melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, dan juga ada hubungan Prabowo dan Gibran yang kabarnya memburuk ya. intinya mereka, ini kita harus bagaimana nih soal kondisi negara maupun soal Gibran. Karena mereka merasa Gibran ini menjadi biang masalah begitu ya. Ada yang menganggap bahwa Gibran ini karbit gitu. Dalam artian Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden saja perlu waktu 33 tahun dari dia aktif di militer, lalu menjadi wapresnya Soeharto begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara mengobok-obok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. 8 poin itu dirumuskan, selesai di awal-awal Februari. Selesai. Setelah itu mereka datang ke rumahnya Pak Tri Sutrisno. Mereka menyampaikan, Pak, bahwa kami ini ingin menyatakan sikap bahwa kondisi negara sekarang seperti ini. Ada 8 poin ya. Yang pertama mengembalikan undang-undang dasar asli, lalu diantaranya soal Polri di bawah Kemendagri, lalu juga mengusir tenaga kerja asing, dan terakhir adalah meminta pemakzulan Gibran. 8 poin itu ya sudah diresahkan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya, Sen, kalau tidak salah itu. Cuma memang belum terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Nah, baru kemudian dituangkan dalam 8 poin, sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Ya itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kok takut sih? Kok takut? Apa, Wan? Coba, Wan. Ada 9 poin kemudian dicoret. Ya, apa itu yang 9 dicoret? poinnya itu, satunya itu adalah adili Jokowi. Kenapa mereka akhirnya mencoret poin ke-9, yaitu adili Jokowi? Karena ada jalan lainnya, yaitu soal ijazah, Pram. Jadi satu jalannya adalah meminta pemakzulan Gibran. Di satu sisi ada kelompok lain yang mendegradasi Jokowi juga dengan cara ijazah palsu itu. Sen, tadi kan lu bilang mereka agak berani ketika waktu Jokowi menjabat. Ya karena masih kuat Jokowi. Oh, karena masih kuat. Nah, apa alasan lain sehingga mereka ini sekarang gitu loh? Karena mereka melihat di kepemimpinan Jokowi atau saat Jokowi masih menjadi presiden, itu tentara diobok-obok. Dalam artian sistem meritokrasi di TNI itu dibabat habis gitu ya. Tapi kan bukan cuma di TNI aja ya. Di Polri juga. Polri juga sebetulnya. Polri, di lembaga lain juga begitu. Karena menurut hitungan para purnawirawan kan biasanya yang Adi Makayasa ataupun 10 besar itu kan dididik ataupun dibidik untuk menjadi pimpinan tertinggi di TNI. Tapi tiba-tiba muncullah istilah geng Solo kan. Yang mana mereka juga menyoroti soal Panglima sebelumnya, Panglima sekarang yang tidak pernah berada di top tiernya TNI ketika itu. Memang punya kapabilitas atau enggak. Nah, kalau kita melihat selama ini memang Jokowi sebelumnya memang dia memilih pejabat-pejabat ini dari lingkaran terdekatnya dia, dari orang-orang yang pernah bekerja dengan dia gitu. Kalau kemudian memang punya prestasi oke lah, tapi kalau kemudian prestasinya gitu-gitu aja, tidak menonjol dan hanya dipilih karena faktor kedekatan, disitulah sistem meritokrasi kita rusak. Intinya mereka ingin bertemu Prabowo lah, kira-kira kayak gitu, dengan mengirimkan surat itu dan ingin memberikan masukan. Poin mereka itu tidak ingin mengkudeta Prabowo, enggak. Yang dikudetanya Gibrannya aja gitu ya. Mereka ngajak ngobrol. Cuma ingin berdiskusi terkait dengan persoalan lah, mulai dari ingin kembali ke Undang-Undang Dasar, lalu kemudian ada IKN, lalu terakhir yang 8 itulah ya, yang pemakzulan Gibran. Kira-kira seperti itu, Apa yang lu peroleh dari Sutioso? Gue tanya sama Sutioso nih, ya, dia kan ex kabin ya, pada masanya Jokowi, dan dia, gue tanya nih, Pak, ini kira-kira akan berlanjut terus nggak nih, dan akan seberapa kuat? Kalau klaimnya dia, yaitu kami akan berlanjut terus, dan kami ini kan bukan jenderal abal-abal, jadi kami punya kaki juga dan pasti ini akan terus meluas. Pengennya sih seperti itu ya, dari para purnawirawan ini. Nah, kemarin kan kita wawancara Pak Soeharto itu ya, dia bilang juga dia sudah bertemu dengan Hendro Priyono, Ex-kabin juga, dan proses-prosesnya. Dia bilang bahwa Hendro Priyono ini mendukung gerakan para purnawirawan, dan memang dalam pernyataan di publik Hendro Priyono kan tidak merendahkan ataupun tidak menampis gerakan purnawirawan ini kan, silahkan dan seterusnya begitu ya. Dan mereka mengklaim bahwa Hendro Priyono ini mau ikut menekan, tapi dia bilang nanti dulu Pak, dia bilang.
akan ada tambahan para purnawirawan yang akan menyusul atau menaikkan 8 petisi itu ya, termasuk Hendro Priyono. Tapi ditahan dulu ya sama teman-teman. Ini Prabowo wakilnya diobok-obok, ya kan? Sikap dia sendiri sebenarnya seperti apa ketika para purnawirawan ini kemudian meminta supaya Gibran dilengserkan? Wiranto, mantan Panglima ABRI, sesama kayak nama gua gitu kan, dia sudah bertemu dengan Prabowo. Dan saat konvers dia juga bilang Pak Prabowo tidak melarang dan seterusnya kan, bahkan menghargailah ada suara dari para jenderal ini begitu ya. Dan kita telusik juga kan ke beberapa orang-orang di Gerindra dan di sekelilingnya Prabowo kan, mereka mengambil pusing karena yang ibaratnya di launch attack kayak di games gitu kan. Tank itu kan Gibran ya, bukan Prabowo-nya. Ya, samsaknya berarti Gibran gitu ya, bukan Prabowo gitu. Dan ya menikmati saja kan, yang diserang adalah Gibran-nya begitu. Hal ini gue tanya juga ke Sunarko kan. Ya biarin aja, jalan saja. Yang penting Gibran ini terus disuarakan dan intinya adalah mau mendegradasi Gibran. Artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Bisa dibaca seperti itu, Pram. Mantap memang analisa Pram. Dan ini perlu juga ada cerita ya, Pram. Ini acara peresmian stasiun Wush gitu kan di Karawang gitu ya. Awalnya itu direncanakan yang meresmikan adalah Gibran. Tapi last minute AHY yang meresmikan stasiun di sana. Kenapa itu? Ya dua-duanya potensi maju di 2029, Bos. Jadi ini udah di-spill ini. Prabowo lagi bagi ini ya, agenda gitu ya. Yang ini yang muncul Gibran, yang ini yang muncul AHY gitu ya. Begitulah. Oke, gue dapat informasi bahwa sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga nggak bagus-bagus amat. Benar nggak sih? Nah, Pramwan, ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau kita bisa Google dan ingat ya bahwa ketika Prabowo di luar negeri, Gibran ini mengeluarkan program lapor Mas Wapres. Lalu juga ada bantuan Istana Wakil Presiden begitu ya. Misalkan kayak goodie bag, ada namanya Istana Wakil Presiden ya. Udah kayak mau nyalek aja gitu. Pakai harus perlu jati diri begitu ya. Nah, setelah itu di sekeliling Prabowo ini merasa ini orang mau ngapain sih, manuver dan seterusnya. Nah, setelah kejadian itu dia di-grounded lah. Istilahnya tadi sama Prabowo tidak diajak beberapa kali rapat, lalu juga kebijakan strategis pun tidak dilibatkan begitu ya. Dan Gibran kalau terlihat di Istana Presiden pun ketika rapat besar gitu ya, sidang kabinet begitu. Ingat nggak sih waktu eranya Ma'ruf Amin, jubirnya kan pernah bilang bahwa Ma'ruf Amin itu ibarat ban serep gitu ya. Ada omongan itu. Nah, tapi kalau Gibran ini ibaratnya dual machine gitu kan, mobil dual machine. Apa tuh? Prabowo jalan sendiri, Gibran jalan sendiri. Pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan nggak rapih, selengean begitu ya. Dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang-orangnya begitu. Belakangan kalau lu perhatikan, Gibran itu udah rapih dan mirip-mirip orang-orang lingkarannya Prabowo kan, rapi-rapi segala macam. Dan ada lagi peristiwa lagi, Sen. apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah, kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya, tapi kemudian di-tackle oleh Istana. Jadi batal lah itu kira-kira. Jadi artinya dari Istana Presiden itu kemudian meminta rapat itu dibatalkan. Nah, gue juga dapat informasi nih ada menteri-menteri yang sebenarnya udah meluncur tuh waktu itu. Gitu. Menuju ke kantor Wapres, tiba-tiba dapat telepon gitu loh. Nggak jadi gitu loh. Jadi akhirnya mereka putar balik gitu. Lalu kemudian Jokowi dalam pertemuan dengan salah seorang menteri itu menanyakan soal itu, kok kenapa ini belum selesai soal hutan yang 600.000 hektar itu, padahal udah diminta, kira-kira kayak gitu. Nah, menteri yang ketemu itu ya dia nggak tahu apa-apa lah, kira-kira kayak gitu, sehingga ya intinya adalah masih ada ikut gitu loh, Iya, mengurus soal urusan pemerintah gitu. Nah, termasuk itu gue ngobrol sama orang Golkar kan, Bahlil juga sempat ketemu Jokowi kan, ya ngasih wejangan soal kondisi ekonomi, terus memimpin Golkar jangan membuat gaduh gitu ya. Seorang jenderal tentunya di Polri cerita ke gue bahwa ini membuat gaduh Mabes Polri. Kenapa? Karena pertemuan itu tidak dilaporkan kepada atasan di Spimti kalau nggak salah ya. Jadi ada kepala sekolah yang dilaporkan
selesai di situ saja, tapi kepala sekolah ini tidak melaporkan ke atasannya lagi. Nah, kenapa? Karena mereka khawatir pertemuan itu di tengah sejumlah kasus atau dinamika yang terjadi di Solo, jasa palsu lah, matahari kembar lah, dan lain-lain begitu. Nah, ini sempat membuat gonjang-ganjing di Coklat. Oh, nah kalau kita melihat sekarang ini, sepertinya Jokowi ini juga berada dalam kondisi yang tersudut ya. Ya kan, dia diserbu segala macam lah dengan ijazah palsu dan juga dengan upaya untuk melengsarkan Gibran, dan kita melihat ini adalah faksi tentara yang tidak bisa disentuh pada masa pemerintahan Jokowi. Kan Jokowi hampir tidak punya kaki di tentara, ya kan, dia hanya bisa menempatkan orang-orang tertentu. Apakah menurut kalian juga Jokowi seresah itu? Banyak yang bilang seperti itu sih, Bram. Yang karena kalau dari ada yang ngecek juga pembicaraan di media sosial ya, bahwa tren pembicaraan ke keluarga Solo ini negatif begitu kan, baik Jokowi maupun Gibrannya negatif, dan banyak yang bilang tumben-tumbenan kan Jokowi ini melapor kritikan ataupun ijazah palsu ke Polda ya, Polda Metro Jaya begitu ya, kenapa nggak di Polda Jateng gitu kan. Mereka juga masih membaca gitu, tapi ya lagi-lagi istana happy aja kan, karena yang yang dikritik ataupun diserang itu adalah Jokowi dan anaknya. Ya, jadi Tempo sudah merumuskan sikap ya untuk melihat dinamika yang terjadi ini, yaitu bahwa ada upaya-upaya dari purnawirawan TNI untuk menjegal Gibran gitu ya, dan juga melengsarkan Gibran. Nah, pertama tentu saja kita melihat bahwa Prabowo Gibran ini adalah kegagalan dari demokrasi. Ya kan, kita melihat dari proses mereka naik, jelas lah ini sudah pernah disampaikan Tempo, dan bahkan jauh sebelumnya Tempo menyampaikan bahwa Prabowo ini adalah produk gagal reformasi gitu, dan ketika mereka naik ya inilah dampaknya, ya kan, dengan cara-cara yang tidak baik gitu, dengan mengakali konstitusi, dan juga kemudian dibantu oleh Jokowi, ya ini salah satu dampaknya gitu. Namun demikian, kalau Tempo juga melihat sekarang ini upaya dari para purnawirawan ini juga sebenarnya sangat tidak tepat. Bukan belain Gibran tentu saja ya kan. Yang pertama adalah kita lihat dari poin tuntutannya. Satu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum amandemen. Persis. Ya ini merupakan kesalahan berpikir gitu. Kenapa? Karena kita akan kembali pada sistem parlementer. Itu buat apa? Ini sudah lama kita tinggalkan, dan reformasi 1998 itu kan membuat kita kemudian mengamandemen konstitusi sehingga menjadi lebih baik, lebih tepat, dan sesuai dengan situasi yang ada. Dan ketika ini kembali, ya ini berbahaya juga buat demokrasi. Dan selanjutnya adalah mereka yang para purnawirawan lakukan ini juga bisa kita baca sebagai penguatan dari dwifungsi tentara. Mereka melihat nih celah nih, walaupun mereka sudah purnawirawan ya, mereka melihat celah sekarang Indonesia dipimpin oleh tentara, ya, tentara yang juga merupakan bagian dari Orde Baru, dan disitulah mereka kemudian ingin kembali masuk lagi tentara, apalagi setelah revisi Undang-Undang TNI. Nah, ini tentu saja berbahaya sikap semacam ini. Kita jangan biarkan sipil ini diobok-obok. Biarkanlah urusan demokrasi dan lain-lain diurus oleh sipil, tentara dan juga purnawirawan. Ya sudahlah, kalau sudah selesai tugasnya sudah, gitu. Tidak perlu juga kemudian mereka menjadi atau membawa kultur tentaranya lagi. Mereka harus berpikir soal demokrasi. Mereka sudah sipil.